pacar Dewi dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang badminton atau bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis sendiri merupakan jenis permainan dengan dua alat bantu bernama raket dan kok. Olahraga ini sebenarnya sudah dimainkan sejak 2000 tahun lalu, yang dimana dalam catatan sejarah pertama kali ditemukan di Mesir kuno. Meski begitu, di sejumlah negara seperti India dan Cina, olahraga mirip bulu tangkis juga sudah berkembang. Di Cina, permainan ini dikenal dengan sebutan Xianzi, yang dimana orang-orang memainkan permainan ini dengan kaki sebagai pengganti raket. Permainan jalanan ini berubah menjadi sebuah kompetisi kala tentara Inggris mulai menambahkan penggunaan tongkat dan net di antara dua pemain. Kala itu, para tentara yang bertugas di Pune, India yang membuatnya. Setelah kembali ke Inggris, permainan tersebut dimainkan pertama kali di Badminton House, kediaman Duke of Beaufort, Inggris. Sejarah bulu tangkis di Indonesia. Penyebaran olahraga bulu tangkis di Indonesia terjadi berkat pengaruh dua negara tetangga yang menjadi persekutuan Inggris di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura. Mengacu pada buku Bulu Tangkis Dasar 2017 karya Denny Yuliawan, permainan ini dimulai dikenal di wilayah Sumatera pada 1930-an sebelum akhirnya tiba di Jakarta. Kemunculan permainan bulu tangkis di ibu kota dibuktikan dengan adanya pembentukan kumpulan bulu tangkis Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton League pada 1933. Tidak hanya terbatas pada kegiatan di tingkat perkumpulan, permainan bulu tangkis semakin populer dengan adanya kejuaraan di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Antusiasme perkembangan olahraga tersebut mendorong terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada 5 Mei 1951, yang juga kepengurusan organisasi ini tersebar ke sejumlah provinsi dengan sebutan Pemda atau pengurus daerah hingga ke tingkat pengcap atau pengurus cabang di wilayah Kota-Madya atau kabupaten. Peraturan dasar bulu tangkis. Terdapat sejumlah aturan mendasar mengenai permainan bulu tangkis seperti terdapat dalam laman BWF. Diawali dengan keberadaan dua pemain tunggal atau regu atau ganda dengan perlengkapan berupa raket, kok, dan net dalam sebuah lapangan. Sebuah pertandingan bulu tangkis terdiri dari dua tim yang dimenangkan jika salah satu pemain atau regu memperoleh angka 21. Jika setiap pemain atau pasangan meraih kemenangan satu game akan suatu pertandingan, maka dilanjutkan ke game penentu atau rubber game. Masing-masing pemain atau anggota regu dilarang menyentuh net dengan raket maupun melintasi batas lapangan tersebut saat memukul kok ke arah lawan. Poin diperoleh ketika seorang pemain mampu menempatkan kok di wilayah permainan lawan dan memperoleh kesamaan untuk melakukan servis berikutnya. Jika kedudukan berimbang di angka 20, pertandingan dilanjut hingga pemenang memiliki selisih angka 2 lebih banyak dari lawannya. Maksimal angka yang diperoleh adalah 30 angka, yang juga menjadi titik penentu apabila pertandingan berada pada situasi imbang 29-29. Pemenang sebuah game juga memiliki hak untuk melawan servis pada babak berikutnya. Dalam masing-masing game terdapat jeda atau istirahat selama 60 detik selama pemain yang sudah mencapai 11 poin dalam pertandingan. Sementara interval antar game atau babak pertandingan 2 menit diiringi dengan pergantian wilayah permainan atau pemain atau regu. Kategori pemain bulu tangkis sendiri saat ini terpisah menjadi 5, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar bulu tangkis diawali dengan cara memegang raket, gerakan langkah di lapangan, melakukan servis, melepaskan pukulan, dan bertahan. Jenis pukulan servis yang dikenal saat ini adalah forehand, backhand, maupun flick yang dilakukan secara tiba-tiba untuk mengecoh lawan. Adapun untuk jenis pukulan yang bisa dipelajari dalam menyerang antara lain lob, drop shot, drive, hingga smash yang menitik beratkan pada kekuatan pemain secara penuh. Terima kasih banyak.